Jika kita hanya mempelajari peristiwa sejarah dalam waktu yang singkat, kita tidak dapat menganalisis adanya suatu perubahan. Untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah tersebut, ada baiknya kita belajar konsep cara berpikir diakronik. Ciri-ciri berpikir diakronik adalah memanjang dalam waktu, bergerak dengan menghubungkan konsep sebab dan akibat. Kemudian, mengurai kehidupan masyarakat secara dinamis dan terbatas dalam ruang atau kajian peristiwa sejarahnya. Nah, channel masa lalu akan membuat contoh menggunakan konsep berpikir diakronik dalam suatu peristiwa sejarah. Yuk ikutin terus. Sebagai contoh, terlebih dahulu kita akan tentukan peristiwa apa yang akan kita bahas atau kita kaji. Nah, dalam memilih peristiwa apa yang akan kita bahas, kita harus ada kedekatan atau peristiwa ini senang atau saya suka untuk membahasnya. Nah, jadi kalau ada pendekatan, kita lebih mudah untuk membahasnya. Kita bisa memilih apakah peristiwa politik atau peristiwa ekonomi atau sosial atau senang dengan peristiwa olahraga atau dengan budaya. Nah, bebas asal ada kedekatan atau pendekatan kita terhadap peristiwa tersebut. Nah, channel masa lalu akan mencontohkan salah satu yaitu peristiwa politik mengenai pemilu di Indonesia. Nah, sekarang peristiwanya sudah ada. Nah, bagaimana kita selanjutnya? Selanjutnya tinggal kita menentukan waktunya. Nah, sesuai dengan ciri berpikir diakronik, yaitu memanjang dalam waktu. Berarti kita harus menentukan dari kapan dan sampai kapan kita akan membahas mengenai pemilu tersebut. Contoh, kita akan membahas pemilu Indonesia dari tahun 1955 hingga 2004. Nah, karena konsep berpikir diakronik hanya terbatas dalam ruang, berarti kita hanya membahas seputar pemilu saja. Jadi tidak melebar ke pembahasan yang lainnya. Biasanya kalau dalam pemilu, kita akan membahas mengenai partai, mengenai calon atau kandidat, kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara. Bagaimana konsep berpikir diakroniknya? Pada tahun 1955, pemilu diikuti oleh banyak partai. Nah, pada tahun 1971 terjadilah penyederhanaan jumlah partai pemilu, yaitu 2 partai politik dan 1 golongan karya. Nah, ketika tahun 2004 pemilu kembali diikuti oleh banyak partai lagi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terjadi dinamika jumlah partai politik dalam peserta pemilu tersebut. Kita bisa juga melihat bagaimana pemungutan suara dari tahun 1955 sampai 2004, atau kita bisa juga melihat kampanye dari tahun 1955 sampai tahun 2004 itu juga. Itulah salah satu contoh cara berpikir diakronik. Berpikir diakronik mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu dalam suatu peristiwa sejarah. Berpikir diakronik menuntun kita melihat suatu peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dalam berpikir diakronik diperlulah konsep periodisasi dan kronologi.
Jika materi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like and share. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya.